selamat datang kembali ke channel saya. Dan bagi para penonton yang baru, perkenalkan nama saya Anissa dan saya bekerja sebagai seorang guru. Nah, kali ini saya akan membahas aktivitas-aktivitas sensori, yaitu aktivitas untuk anak mulai dari bayi yang menggunakan organ sensori mereka, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan menyentuh. Nah, untuk Montessori itu sendiri itu sangat percaya ketika anak distimulasi pada usia 6 tahun ke bawah, kelima panca inderanya ini dengan diberikan aktivitas-aktivitas sensori ini, itu sangat baik untuk perkembangan otak anak yang optimal. Nah, aktivitas sensori ini juga sangat membantu untuk orang tua. Misalnya orang tua sibuk mau kerjakan yang lain, nggak bisa di samping anak terus kan? Kita bisa kasih aktivitas-aktivitas sensori yang akan saya jelaskan di video ini. Jadi anak bisa kerjakan aktivitasnya secara mandiri dan orang tua cukup mengobservasi saja, nggak perlu ikut main sama anak. Sama kalau anak misalnya sudah kita jelaskan permainannya seperti ini, tapi dia mainkan dengan cara dia sendiri, itu nggak apa-apa. Selama dia tidak merusak alatnya ataupun mengganggu orang lain ataupun berbahaya bagi dia, tidak perlu dihentikan. Di Montessori itu percaya untuk nanti keesokan harinya kita jelaskan ulang lagi bagaimana cara bermain yang benarnya. Tapi kita tidak pernah menghentikan anak ketika fokus sedang bermain ataupun sedang fokus konsentrasi bermain. Nah, untuk anak bayi kita bisa latih penglihatannya, yaitu dengan bicara dengan bayi sambil membuat kontak mata, lihat ke benda tertentu bersama sambil menunjuk, dan sambil menceritakan sama anak benda apa itu. Untuk pendengarannya kita bisa sering bernyanyi sama anak ataupun memutar musik yang menarik. Dan selain itu, berdasarkan penelitian, ekspos musik atau anak diperkenalkan musik di usia dini ini diasosiasikan dengan kemampuan matematika dan pemahaman pola yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya makanan, yaitu kita memberikan makanan yang berbeda karena indera perasa ataupun mulutnya itu juga sumber eksplorasi bagi anak. Jadi kita kasih makanan yang asin, manis, dan minta anak mencicipinya, jadi dia juga mengeksplorasi indera perasanya. Dan terakhir untuk anak bayi adalah keranjang misteri. Jadi kita bisa kasih satu keranjang yang isinya misalnya ada 20 benda ataupun 50 benda. Benda-benda yang berbeda, tapi harus hati-hati karena anak mengeksplorasi dunianya bukan seperti kita yang lebih banyak ke penglihatan. Kita lihat bendanya dan kita tahu itu apa. Untuk anak-anak ini dia menggunakan kelima inderanya, yaitu jadi dia akan masukkan ke mulut, dirasakan, dia sentuh, dia cium, akan dia coba dengarkan, dia lihat juga, jadi dia menggunakan kelima inderanya. Jadi usahakan bendanya sudah dicuci, tidak terlalu kecil, jadi anak nggak ketelan, dan tidak runcing, jadi waktu dimasukkan ke mulut tidak apa-apa. Nah, benda-bendanya dikasih beraneka bentuk, warna, terus teksturnya, misalnya kain yang lembut, kain yang kasar, terus juga dari wanginya, seperti bunga, ataupun benda-benda yang bisa bersuara seperti bel. Nah, masukkan ke dalam kotak dan biarkan anak mengeksplorasinya. Nah, selanjutnya untuk anak 2-5 tahun. Yang pertama adalah menyortir objek. Jadi anak kita kasih perintahnya untuk memisahkan benda, misalnya yang besar ataupun yang kecil. Jadi kita kasih benda-benda yang beraneka ragam, mainannya, legonya, atau bahkan kita bisa pada saat ajak anak jalan-jalan keluar, dia kan suka mengumpulkan misalnya ranting, batu-batuan, itu bisa kita pakai di aktivitas ini. Dia bisa aja kita minta menyortir dari yang besar di satu mangkok, yang kecil di mangkok lainnya, atau berdasarkan warna. Nah, untuk membuat lebih menantang, itu bisa kita kasih misalnya keranjang dengan kertas yang sudah disobek, jadi di dalamnya ada benda-benda yang harus dia sortir, sudah kita sembunyikan, jadi menarik, dia seperti mencari harta karun di dalam keranjang tersebut.
Bisa juga kita sembunyikan dengan daun-daun kering ataupun dengan pasir. Atau kita modifikasi lagi, misalnya mencari benda sepasang. Jadi, kalau ada kita pegang sendok, minta anak mencari sendoknya di dalam keranjang yang tadi sudah ditutupi oleh pasir. Nah, selanjutnya 3-5 tahun kita bisa belikan bel dengan berbagai suara. Kan ada bel dengan suaranya itu sesuai tangga nada. Jadi di sini anak diminta untuk mencari bel dengan suara yang sama. Jadi kita kasih 2 pasang. Misalnya bel yang dengan suara do, kita anak cari bel pasangannya dengan suara do juga. Dan kita bisa buat penantang, minta anak untuk menutup mata mereka sambil mencari satu persatu suara pasangannya. Selanjutnya lagi 3-6 tahun, yaitu botol plastik atau kaca yang kita isi dengan berbagai biji-bijian yang berbeda. Botolnya bisa botol bekas, tapi usahakan untuk dicat jadi warnanya sama. Kita bisa masukkan dalamnya misalnya biji kacang hijau, beras, garam, apapun yang di dalam botol tersebut. Kalau dikocok gitu ada suaranya. Di sini juga sama tadi kayak bel. Jadi anak diminta mencari yang mana botolnya isinya sama dan usahakan dicat juga jadi tidak kelihatan apa isi biji-bijian di dalamnya. Dan bisa dibuat menantang juga, minta anak untuk tutup matanya. Nah, 18 bulan sampai 6 tahun kita bisa kasih anak seperti MP3 player berisi lagu-lagu kesukaan anak, di mana dia bisa pilih sendiri, diputar, dan dia bisa bernyanyi dengan lagu tersebut. Nah, untuk anak-anak kita juga bisa belikan mainan alat musik, misalnya alat musik untuk digoyang seperti maracas, tamborin, ataupun alat musik untuk dipukul seperti angklung atau xilofon. Dan alat musik untuk ditiup seperti harmonika, ataupun recorder, ataupun kotak musik yang bisa mengeluarkan suara. Nah, ini kita udah melatih anak untuk mengeksplorasi musik dan dia akan tertarik dengan alat musik ke depannya. Nah, untuk melatih sentuhan, untuk anak 3-5 tahun, kita bisa kasih aktivitas mencari pasangan tekstur. Nah, ini mirip sama yang sebelumnya. Di sini kita potong kertas. Bentuknya terserah, bisa seperti yang digambar persegi ataupun lingkaran. Kemudian kertasnya atau kertas manila yang cukup tebal. Di satu sisinya, tempelkan material yang mempunyai tekstur yang berbeda seperti beras, gula, garam, pasir, kacang-kacangan, kain, dan lain sebagainya. Dan kita buat jadi 2 pasangan. Jadi anak diminta untuk menutup matanya, kemudian mencari pasangannya berdasar dengan menyentuhnya yang mana sama-sama gula. Nanti digabungkan, oh ini gula sama gula. Selanjutnya 3-5 tahun, pasangkan kain. Ini mirip sama yang pertama, tapi di sini kita tempelkan berbagai macam tipe kain. Misalnya kaos, kain flanel, kain bordir, kain wool, dan berbagai macam kainnya, dan anak diminta untuk mencari pasangannya dengan menutup mata mereka. Ya, ini modifikasinya lagi. Kita bisa kasih kertas pasir. Kertas pasir kan punya berbagai tipe kekasarannya. Jadi kita kasih ada 2 set. Jadi anak diminta untuk mencari pasangannya yang memiliki kekasaran yang sama dengan tutup mata. Selanjutnya adalah tas misteri. Nah, ini bisa dengan kantung apapun, tas apapun, di mana kita masukkan benda ke dalamnya dan anak boleh masukkan tangan ke dalam tas kita untuk memegang satu benda dan dia disuruh tebak itu benda yang apa itu. Jadi hanya dengan sentuhannya saja. Nah, anak sendiri nanti kita bisa buat jadi lebih menarik, yaitu anak diminta untuk menyentuh benda yang ada di dalam tas dan mencari benda yang serupa di rumah. Jadi dia bisa berkeliling rumah mencarinya. Bendanya bisa benda apapun, tapi usahakan yang berbeda-beda bentuknya, jadi anak bisa menebak. Nah, anak juga bisa belajar kosakata lembut, kasar, bentuknya bulat, bentuknya bergerigi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah indera penciuman. Untuk anak 3-5 tahun,
kita bisa kasih aktivitas mencari wangi yang sama. Jadi dengan botol-botol kaca atau botol plastik yang di atasnya kita lubangin, kita masukkan kapas di dalamnya dan tuang beberapa tetes aromaterapi dan buat 2 pasang. Dan usahakan untuk warnanya sama semua, jadi anak tidak bisa mengidentifikasi wanginya berdasarkan warna. Dan anak diminta untuk mencari botol mana yang wanginya sama. Untuk organ perasa, kita bisa kasih anak berbagai macam makanan dan kita bisa kasih tahu kosakata untuk rasanya. Dan misalnya kita bilang sama anak, rasa apel ini manis, mau coba? Lemon ini asam, mau coba? Popcorn ini sangat asin, mau coba? Semakin sering kita gunakan kosakata ini, kita menunjukkan berbagai macam rasa, dan anak juga tertarik untuk mencoba berbagai macam makanan baru. Nah, untuk membuat lebih menarik, bisa kita tutup mata anak dan minta anak untuk menebak rasa apa itu makanannya. Nah, selain yang udah saya jelaskan, ada beberapa material-material lain yang bisa digunakan untuk aktivitas sensori. Yang pertama adalah Play-Doh yang cukup terkenal, yang kita bisa buat sendiri di rumah, resepnya sangat mudah dan banyak sekali ada di internet. Kita juga bisa kasih anak tanah liat ataupun kinetic sand. Aktivitas lainnya misalnya kita masukkan dalam ziplock, paint atau cat, berbagai warna. Jadi anak bisa mencampurkannya di dalam ziplock tersebut, atau cuma satu warna aja, ataupun warna-warna lainnya. Jadi dia bisa main mencampurkannya. Dan kita bisa kasih juga cotton bud untuk dia bisa menulis terserah apapun yang mau dia coret seperti di gambar, ataupun rolling pin untuk dia untuk meratakan pinnya. Selanjutnya adalah namanya sand foam. Jadi cuman pasir dicampur sama krim shaving foam, krim untuk mencukur. Kita bisa kasih juga ember yang berisi busa dan kita kasih sponge, jadi anak bisa main busa. Dan kita masukkan benda-benda menarik di dalam embernya, jadi anak bisa mainkan juga bersama dengan main busanya tadi. Aktivitas lainnya adalah finger paint. Ini sangat mudah, nggak perlu beli, kita buat dari tepung maizena dicampur dengan air dan pewarna makanan. Dan kemudian ketika paintnya jadi, anak gunakan tangannya karena finger paint dan kemudian menggambar di atas kertas. Aktivitas selanjutnya adalah dengan es. Jadi kita masukkan benda-benda menarik, dibekukan di dalam es. Kemudian kita kasih sama anak, jadi anak mainkan esnya. Kita bisa kasih juga air, jadi dia mencoba untuk melelehkan esnya tersebut. Ataupun beras yang sudah diwarna-warni, kita bisa masukkan ke ziplock, dia bisa main pegang-pegang. Itu sangat menarik untuk organ sentuhannya. Dan ingat ketika kita melakukan aktivitas yang kotor, misalnya seperti finger paint tadi atau Play-Doh, usahakan selalu sediakan alas, jadi dia nggak berantakan. Kita sudah ajarkan anak mainnya hanya di misalnya karpet bermain, seperti saya jelaskan di video saya sebelumnya. Kalau nggak punya karpet untuk bermain, misalnya meja untuk bermain, jadi hanya boleh main di meja tersebut, ataupun cuma bentangkan kain dan dia hanya main di sana aja. Karena untuk anak, dia butuh untuk melihat secara visual, untuk tahu dia boleh mainnya di mana. Kalau cuma dibilang aja, itu dia kesulitan. Dan kita juga kasih misalnya seperti kain, jadi kalau tumpah dia bisa mengelapnya. Jadi tetap rapi dan kita juga melatih dia lebih mandiri untuk bermain. Nah, demikian video saya kali ini. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya akan membahas parenting style atau caranya membesarkan anak dengan ala Montessori. Jadi jangan lupa untuk subscribe biar tidak ketinggalan. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Jika Anda suka juga like video ini dan bagikan ke orang lain demi perkembangan channel ini. Dan terima kasih kembali dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye!